Lanjut kemana nih? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kan kita udah belajar bikin model sama migration ya. Tadi yang apa namanya pertemuan 3 ya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke studi kasus, kita bakal bikin CRUD di sini. Jadi kita bakal bikin create, read, update sama delete. Jadi kita bisa nambah data, ngecek datanya, terus edit datanya sama ngapus. Terus, nah kita bakal bikin sini nih, bikin Laravel baru sebenarnya. Nah kalau yang ini bebas, boleh pakai yang new, Laravel new kayak gini. Atau kalau mau pakai Composer juga nggak apa-apa. Nggak tadi. Iya, cuma kita bikinnya Laravel new aja. Gini. Nah ini kita jadiin Laravel 11, terus kita kasih strip gini, CRUD. Oh. Tungguin dulu. Nah, ini kan kita tanya nih starter kit kayak biasa ya, 0 aja. 0 sama nomor 0 ini. Di situ kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai diinstal, baru bisa di chat apa kode dulu. Nah, jadi kita udah jadiin ini adanya di migration. Cuma kita kan pengen ini ada di PHP MyAdmin ya. Di Migration fresh itu bukan? Nah, kalau misalnya itu kita bikinnya migrate aja. Kalau migrate fresh kan berarti kan dia ngilangin semua data dulu, baru diimport lagi. Buku ya. Ini di database-nya. Kita clear dulu. Description itu satu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal lakuin migration. Oh ini stop. Ini di make sure dulu. Integer. Di make sure ini semuanya udah fix, nggak ada yang error. Mau di model atau di migration. Jadi komanya belum tadi. Kalau pakai tambah pencet. Kalau semisal ini semua udah beres, nggak ada error, berarti ini di migrate ya. Jadi pakai PHP artisan Bisa. migrate. Langsung ya. Ya, langsung aja. Nah, kalau misalnya udah beres, harusnya dia keluar kayak gini nih. Ya, udah. Oh, lama kayak 330. Punya gue 39. Udah 3. Cuma mana dalam bagus tuh. Pendek. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini sebelum kita lanjut bikin desain UI dan segala macamnya, kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu Buatnya. di PHP MyAdmin nya, kita cek dulu. Belum strut ya. Tadi kita bikinnya Laravel 11 CRUD ya, kayak gini. Tadi itu produk ya. Iya, produk. Ada nih. ID image title description desktop. Mana? Coba dulu. Ini udah. Produk. Nah. Belum migrasi dulu. Kalau misalnya udah beres harusnya kayak gini ya. Kalau misalnya berhasil di migrate, dia keluar kayak gini. Kok gua biasanya ID klik sama update doang. Sekarang kita bakal bikin controller ya. Itu caranya kita bisa pakai PHP artisan make controller ya. Sini PHP artisan make -2 controller. Nah, di sini nama controllernya kan apa, nama model sama migrasi kan produk ya. Ini kita samain aja produk controller. Kita bisa pakai min R kalau misalnya mau. Shoot the control bina. Jangan dulu. Ada Masih ada. nih produk controller, jangan lupa nih. Oh, pakai tambahan itu. Iya, tambahin produknya. Di situ di sini bebas mau pakai min R boleh, enggak juga nggak masalah. Kalau min R berarti tadi udah kelar semua tuh, tinggal diisi doang kata tuh fieldnya. Oh.
Cuma kita isi kosongan aja supaya nggak terlalu pusing. Oh. Jangan dilihat dulu ya. Ya, Ini nggak usah pakai M ya. nggak usah. Sama M. Ini aja PHP Artisan Make Controller. Di situ sini ada Product Controller di sini. Nah, kalau misalnya udah seharusnya nanti dia ada di HTTP. Udah, Nah, di sini nih. udah keluar nih. Oh, gini sih. Udah keluar tuh coba. Lu baru bilang lagi, which type of control would you like? Empty. Apanya? Lu baru bilang lagi. Mana slide? Nah, oke, kalau misalnya udah beres. Ini kan sini kan ada satu kelas ya, satu kelas buat nampung nanti kita mau ngelakuin interaksi apa. Nah, kita pertama-tama kita panggil dulu modelnya. Kita bakal use app. Nah, slash miring tapi slash yang dibalik. Nah, di sini kita panggil model. Nah, modelnya yang produk. Karena kan kita udah bikin tadi model produk di sini. Udah ada ya. Udah deh. Nah, ini bikin kayak gini. Habis itu karena ini nanti kita pengennya bentuk CRUD-nya ada view-nya. Berarti kita pakai use illuminate. Ada apa jadi? Ini buat view ya. View. Ya. Jadi buat tampilan yang ada di resource view. Terus sini lagi view. View. Beres? Udah. Udah. Oh, ini gede ya. Oke, kita lanjut. Kita bakal kerjain dulu yang pertama kita pengen bikin di sini buat indeks, buat nampilin data utama di sini. Jadi caranya itu kita bikin dulu objeknya public function index di sini ya. Index dalam kurung kayak gini. Habis itu di sini ada titik 2. Ini kita bikin view, view-nya gede. Habis itu kita kasih kurung-kurung pembuka di sini. Habis itu kita enter aja kayak gini. Nah, kita bakal nge-get dulu. Get semua data. Get semua datanya. Caranya pakai $products. Sama dengan sini produk P-nya gede ya. Iya. Titik 2 nya 2 kali, latest. Terakhir, dulu terakhir. Nah, ini kita kasih panah ke kanan gini. Paginet. Paginetnya di sini bebas ya, mau 5 atau 10. Jadi paginet itu yang buat nampilin datanya. Pengen nampilin berapa banyak data, kita isinya di sini 10 aja. Habis itu kita minta pengembalian nilai. Nanti pengembalian nilainya dia ada di produk index ya. Ya. Jadi nanti kita di resource. Di sini nanti ada satu folder namanya produk di sini. Oke, kita bikin return dulu. View. Nah, dalam sini ada petik 1 kali. Ini buat produk index compact produk kayak gini. Udah. Otomatis nih. Nah, Dulu otomatis. Buset lah. Itu juga ada tuh, tinggal pencet. Iya lah, Bang. Gimana? Udah beres? Udah ada. Dikitin aja dulu. Compact. Ya. Cek. Oke, udah beres ya. Cek dulu, cek dulu. Ini di save dulu, di Oh, make sure juga nggak ada errornya. Tutup. Dua dia jadi merah nanti. Yang itu dibuka nggak ditutup tuh. Nah, sip. Beres? Beres. Sekarang kita masuk ke routes, kita bakal kasih jalurnya dulu buat si controller ya, supaya nanti bisa ngebaca. Kita bakal kasihnya dia tuh di bawah sini aja, di bawah welcome. Kopi aja berarti ya. Kenapa? Kopi aja atas nih. Yang ini beda, kita ngambil resource bukan ngambil Oh. tampilannya, kita ambil resource-nya aja. Jadi caranya itu route titik 2 resource.
Nah, resource-nya kemana nih? Resource-nya kita minta dari produk nih. Jadi pakai slash produk. Nah, ini datanya dapat dari mana? Datanya dapat dari controller ya tadi. Nah, di situ path-nya kita kasih. Di sini app tp. Sesuai aja. Ya, sesuai kayak gini. Untuk controller. Jadi dia ngambil data dari app, http, controllers, terus ambil produk controllersnya, terus kita coba cek dulu di terminal di Gitbase nya. Nih, bukan deh itu mah. Gimana? Ini masih ngetik. Masih ngetik. Jom. Beres. Nggak tahu apa itu mah. Nah, kalau udah beres, kita coba cek dulu di sini apa route-nya udah kedaftar atau belum. Caranya pakai PHP Artisan R.2L di sini. Jadi R.2L ini maksudnya itu route, habis itu listnya. Jadi di dalam route ada apa aja nih. Nah, kalau misalnya berhasil harusnya kayak gini nih tampilnya. Jadi langsung kelihatan ada produk create, terus ada produk store, index, kayak gini-gini. Ini berarti tandanya route kita udah berhasil panggil. Itu artisan ya. PHP Artisan R.2L. Produk index, strong, scratch, show, update, destroy. Ya. Pakai S di belakangnya. Oke. Jadi kita bikin satu folder di dalam view yang klik kanan ini ya. Ini. Nah, kita tadi kan di sini namanya index ya buat halaman depan ya nih, produk index. Nah, berarti di dalam sini kita juga kasih nama index. Index bleed PHP kayak gini. New file. Index. PHP. Dah, pasang. Beres? Kosong. Kosong ya? Nggak, Ini kan belum diisi sama kita. Ada seru, aduh. Terus seru kayak biasa ya. Atau HTML5 kalau misalnya lama. HTML5 di sini kita kasih namanya title-nya index saja. Karena kan emang ini kan buat backend ya. Iya. Nah, kalau di sini sekarang kita udah taruh aja CDN-nya di sini, bootstrap-nya. Masih inget kan ya naruh bootstrap gimana? X. Jadi mana ya? Kita buka dulu bootstrap-nya sini. Oh iya. Jangan dulu. Copy. Langsung sini aja ya. Iya. Perlu bikin itu ya. Kita nggak usah bikin ya? komponen ya. Kita langsung taruh aja di satu file. Ini kita copy. Kita taruh di bawah sini persis ya, di bawah sini aja, nggak salah. Matanya nggak dihapus. Metanya nggak usah, dibiarin aja. Sip. Habis itu di bawahnya juga kita ambil si CDN-nya yang JS, yang script juga di sini. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita coba ngelakuin tes aja dulu. Dalam body scriptnya. Iya, dalam body. Oh, di luar. Nggak di head atau nggak di luar body. Yang ini doang yang di head ya. Iya. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba lakuin tes dulu. Tes 1, 3 atau tes aja, tes kayak gini. Kita jalanin dulu projectnya. PHP Artisan serve. Nah, kita kayak biasa, kita buka. Nah, kok masih ke sini? Apanya tuh? Malah ke Belum start, Cok. Nah, kalau buat ngecek tesnya, tadi kan nama foldernya produk ya. Nah, di sini kita kasih slash produk. products. Sadar tipe-tipe.
kurang S. Nah, tunggu aja dulu. Jadi kalau misalnya sini ada error, tambahin S ininya. Lupa tadi bapaknya. Jadi sama nama foldernya. Misal ininya produk doang, nanti ini juga produk doang nih sininya. Jadi yang ini mewakilin nama foldernya, yang ini nama filenya nih. Nah kalau misalnya bener nanti hasilnya kayak gini, tes. Gede banget ya. Udah coba. Lu kalau mau diganti coba. Refresh dulu. Ini servernya dibiarin aja, nggak usah dimatiin ya. Yang servernya masih matiin. Kita bakal coba bikin satu halaman aja sini. Misalnya kita pengen bikin kontainer nih, coba. Kita bikin kontainer dulu sini. Kontainer MT5 buat kasih jarak dari atas ke bawah. Dalam sini ada row. Buset. Nah, dibikin kayak gini aja dulu ya. Bikin kayak gini, di dalamnya ada call Nah ini MT sama MSMX itu apa sih? MD 12. Oh, enggak ikut itu. Masuk itu. Kayak gini. Atau call aja juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi kayak gini aja. Ya, fix di tengah. Nah, di dalam sini, di dalam div ini kita bikin satu div aja biasa, div kosong aja. Terus kita kasih di sini H1 tugas root sederhana. Di sini jangan lupa kita kasih kelas. Kelasnya kita kasih text center. Text center itu kalau udah kita coba cek dulu. Kita cek di browser aman apa enggak. Hasilnya di tengah. Nah, kalau di tengah kayak gini kita bisa lanjut. Tadi kodenya. Ya mana? Gimana? Kodenya. Atas. Divnya dibuka 4 kali aja 4 kali. Ya. 1, 2, 3, 4. Yang lain di belum ya? Iya. Yang ini tengahnya kosong div aja. Baru di sini kita pakai card nih. Iya, tunggu malah pasik bawah doang ke tengah. Pas. Oh, belum harusnya. Jadi kalau tampilannya agak beda nggak apa-apa lah ya, kayak gini. Tapi dasarnya sama aja sebenarnya. Ini kan kita pakai Laravel, jadi harus sama aja di sini. Nah di sini kita butuh alert, kita butuh kalau misalnya kita ngeklik nanti ada kayak centang atau kayak silang gitu. Jadi buat nentuin pesannya berhasil kirim atau enggak. Nah biasanya kalau kayak gitu-gitu kita kan makainya tuh JavaScript biasa ya alertnya. Nah kalau kita di sini sekarang kita pakainya Swift Alert di sini. Ini tinggal dibuka aja sebenarnya Swift Alert 2.github.io. Ini apa ini? Apa? Ini web yang buat nampilin alert. Jadi kalau misalnya normalnya web itu kan alertnya kayak gini ya di atas ini, atau kalau misalnya yang pakai Firefox di tengah. Nah kalau misalnya kita pakai Swift Alert nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Kayak top up gitu ya. Iya kayak pop up. Ini juga kan sini juga ada banyak jenis-jenisnya ya, kayak gini. Jadi sesuainya aja ya. Iya disesuaikan aja. Sesuai keinginan aja lah.
Kita coba cari CDN-nya. Nah, ini kita bakal copy ininya Di mana? di installations di sini. Oh, salah sini. Instalasi. Banyak banget coy. Ini kita copy. Saham. Oke lah. Janganlah. Kopi. Itu belum tuh Apanya? Install Sweetler. Nanya aja gua. Kalau yang ini buat yang offline. Jadi ini biasa dipakai buat bikin aplikasi. Kalau kita kan emang sifatnya buat belajar aja atau buat bikin web, kita pakai yang bawah. Ini biasa dipakai buat bikin aplikasi yang sifatnya offline. Jadi semua SweetLearn komponennya di-download semua. Ini kayak gini-gini biasanya. Ini apa nih webnya gini? Gua simpen dulu. Biasanya. Ini kita paste di bawah sini, kita paste aja. Nah, SweetLearn, kita paste di sini. Yang mana tuh yang paling bawah? Apanya? Yang bekas. Oh yang ini yang script. Ya di bawah Bootstrap bundle ini ya, Oke. di sini. Jangan lupa di save juga ini ya. Ini namanya apa? Sweet. SweetLearn. Sweet. Jadi di sini nih SweetLearn. Kita nggak lupa juga di sini kita custom. Jadi kan kalau ini kan kita cuma panggil doang. Tapi SweetLearn-nya belum ada di web kita. Nah, kita bakal panggil dulu. Caranya itu pakai script di sini. Script ini bisa dihapus saja. Udah ada. Jadi kayak gini script. Nah, di dalam sini kita bikin if. Kita bikin if else. Yang pertama kita bikin if dulu. If kalau misalnya ketika sesinya sukses, session. Nah, kalau sukses dia nampilin soal titik fire. Ini S-nya gede ya. Sini. Fire. Fire. Nih dibikin kayak gini. Soal titik fire. Icon sukses. Nah, di sini kita baru pakai sini ikonnya sukses, title-nya berhasil. Text session sukses. Jadinya kayak gini. Jadi ada ikonnya sukses. Nah, kita kasih waktu juga 2000 milisecond atau 2 detik. Jadi ini kalau sessionnya berhasil kayak gini ya jadinya. Ini kita adain aja dulu, walaupun ini belum bisa dites, soalnya kita masih belum ada halaman yang bisa buat nambah data. Show. Button. Browse. Time. Add else if di sini. Di bagian sini add else if. Ini kalau sessionnya error nih ya. Kalau misalnya error kayak gini. Nah, kalau error dia gimana gitu, kita ngasih reaksinya apa. Jadi kan kalau di atas sini tadi dia kalau berhasil Ya, sukses warnanya hijau. Tapi kalau misalnya error, dia nampilinnya yang error, gagal di sini. Tapi sama ya soal file juga. Sama. Itu macam-macam tuh. Ada. Ini sekarang kita adanya di product controller ya. Kita mau nambahin satu fungsi di sini. Kita pengen nambahin fungsi buat nambah data jadinya.
Jadi kan halamannya udah jadi ya tadi. Halaman kita udah jadi, routes-nya juga udah jadi. Ini juga buat tampilin datanya udah ada. Sekarang kita bakal bikin di sini buat nge-create data. Tapi sebelum kita bikin create datanya, kita mau tambahin dulu di sini. Itu kita mau minta respon. Jadi kalau misalnya yang tadi kan kita udah bikin alertnya buat tampilan ya. Tapi responnya belum ada nih secara backendnya. Berarti kita bikin dulu use illuminate. Wih, kenapa tuh? HTTP redirect kayak gini, response titik koma. Nah, kita minta respons secara backend di sini. Harus di tengah apa emang di bawah juga apa? Gak masalah, di bawah sini juga bisa. Nggak apa-apa. Saling bawah atau di sini atau di atas ini. Terus Beres? cek dulu coba. Ini Nah. mau tempat saya ini ya, kenapa ya? Apanya tuh? Jadi di sini kita bakal bikin juga sini kita ketik public function create. Di sini view. Nah, kita pengen view-nya itu di folder products. Nama foldernya create di sini. Oke. Nah, ini agak sedikit panjang jadi siap-siap. Tenang aja. Sekarang di sini kita pakai store ya buat tampung datanya. Public Public. function Waktu berarti ya? satu-satu. Wih. Makanya kan lebih enak tadi di awal pakainya yang R sebenarnya. Langsung tulis. Langsung jadi kita tinggal isi doang. Kalau misalnya ini kan jadi manual satu-satu. Store di sini. Nah, kita nge-store itu pasti kan request kan. Udah otomatis belum? Udah kelar. Iya, Wih, semua. cepat berarti ya. Dari response image Request ini. Itu. Cuman disimak juga takutnya ada yang salah ya. Iya. Disimak juga. Description request, price request. Coba sini redirect. Ini buat responsnya. Kita sekali semua aja nih. Mempermudah pekerjaan. Nah, ini kita pasti butuh validasi form ya. Semuanya harus keisi. Ya. Jadi caranya gini, request, kita nge-request. Validate. Di sini validate. Di situ ada buka kurung kayak gini. Nah, ini di make sure titik koma. Nah, di sininya kita pakai array. Nah, array ini yang nanti buat tampung beberapa data. Itu namanya array gitu. Anak. Nih, yang kurung siku ini array namanya. Oh. Oke, pertama kan adanya apa? Image ya. Jadi kita ikutin yang ada di mana database. Nah, ini database, migration, products. Nah, ini kan ada image, title, description, price sama stock ya. Berarti kan di sini juga harusnya ada kayak gini. Oh ya. Harusnya ada image, title, descriptions, price sama stock. Jadi dibikin dulu apa kutip satu kayak gini. Habis itu sama dengan panah ke kanan kayak gini. Listnya. Nah, kita di sini bikin minimum respon, minimum requirement. Jadi kita nge-require di sini pasti perlu. Habis itu ini pakai pipe di sini, bukan pakai pipe. Ini biasanya ada di bawah backspace di atas enter. Oh iya yang lurus itu. Iya, yang lurus. Kita pakai pipe di sini. Karena ini image, berarti kita image di sini, format image. Nah, di sini memes atau formatnya itu bisa JPG, JPG, PNG, BMP, kayak gini atau lain-lain, banyak sebenarnya format gambar. Tapi kalau misalnya terlalu banyak format gitu ya, kan agak ribet. Jadi kayak gini aja. Nah, di sini ada max.
Max ini buat ukuran, nih ukurannya dihitungnya dari KB. Jadi misalnya 1024 KB berarti kan 1 MB. Nah, kita bikin di sini 4096. Ukuran apa? Ukuran ini image. Ukuran image-nya. 4 MB aja. Kayak gini 4 MB. Terus di sini title, judul pakai minimal ya. Required. Oh ya, ini jangan lupa juga dikasih kutip 1 di bagian sininya. Requirednya itu dia minnya. Kita dikasih koma. Yang mana? Yang habis image. Habis image kasih pipe dulu. Di ujungnya. Mana? Sini. Iya, di ujung banget. Oh, sini enggak? Enggak. Jadi yang depan, tengah sini ya, cuman kalau belakang enggak. Biasanya depan sama tengah. Yang belakang nggak perlu. Kalau AI ngasih koma. Masih. Nah, kasih komanya biasanya di belakang sini justru. Ya, jadi Di sini. Nah, Di setelah ukuran. Karena kan ini kan udah jadi beda ini ya, Ya, udah beda cell. Nah, kalau buat title ini ada minimal nih, minimal ini minimal karakter, minimal hurufnya. Kalau di AI berapa? Di AI minimal. di AI dia ngasih 2000 doang. Apanya? Minimalnya? Oh. Kalau di sini kita minimalnya 5 karakter. Kalau 5000 kebanyakan. Karakter belum. Jadi required tapi ada minimal karakternya. Minimalnya ada 5. Kayaknya gambar. Kalau gambar dia ngasih 2000 doang. Kalau gambar 2000 ya. Iya. Berarti 2 MB. Kalau ini kan 4 MB. Gua kasih Sedikit lebih gede lah. Gua kasih 6 MB malah. Ini 5. Di situ jangan lupa sininya kasih koma. Ya, itu. Habis itu Sama. ini semuanya samain aja ya. Iya, sama. Misalnya ini required gitu. Description minimal berapa kata? Nah, kalau buat deskripsi biasanya minimalnya itu 6 10 gitu. Sampai 10 lah, minimal 10. Minimalnya 10. Tapi nggak ada maksimal di sini. Kalau misalnya title karena string itu kan maksimalnya 255 ya. Dari database udah disiapin, jadi kita nggak usah isi max. Kita biarin aja. Iya. Price. Nah, kalau buat price sama stok ini sama. Jadi tinggal diikutin aja. Di sini required. Minimal. Apa namanya, bukan pakai minimal tapi numerik. Karena kan nggak mungkin kan kalau misalnya price diisinya 2000 beneran ditulis 2 sama 1000 kan nggak mungkin ya. Iya. Makanya kita pakai angka di sini. Price-nya 2000. Kalau stok juga kan nggak mungkin 1, 2, 3. Pasti pakai angka ya. Berarti pakai numerik. Udah. Beres? Udah. Oh, udah. Kalau udah beres, sekarang kita bikin buat upload image-nya. Kok ini nggak ada sih? Produk. Belum, lu udah kaget baik. Banyak banget lu. Oh, Sabar. kekencengan ya. Cepetan, enggak kan jangan pakai AI, ditunggu dulu, diikutin pelan-pelan. AI gue ngerti ya, mengerti gue. Sabar. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Sekarang kita lanjut. Ini buat upload gambar. Kita masukin dulu variabel gambarnya, $image sama dengan request, variabel request. Variabel request, panah ke kanan gini, file. Nah, kita bikin variabel yang nge-request file image. File image yang ada kan tadi di atas ada 3 nih, ada JPG sama PNG kan. Wow, berapa ada Ini GIF, SVG. Wah, kebanyakan. Di mana tuh SPG? Jadi aku. Mama. Mama. Kelihatan dulu. Masukin image. Nah, yang kedua ini variabel image juga sama. Ini kita store. Nah, ini kita store-nya ke public products. Request file. Variabel image as name. Dikasih kita di koma sini. Nah, jadi ini kita minta file image nanti buat user nanti dimintain file image. Habis itu nanti file image-nya lari ke public
pabrikan sini ya. Habis itu ke storage-nya atau produk sini nanti ada. Nah, nanti buat di database-nya, nanti dia jadi kalimat acak atau jadi enkripsi kalau misalnya di database supaya filenya lebih secure atau lebih aman. Last name itu. Iya. Di situ kita lanjut lagi ke request di sini, produk create-nya. Kita kasih juga di sini. Produk request. Nah, kita udah bikin kelas di sini nih. Kita bikin kelas create, berarti caranya itu pakai produk. Titik duanya 2 kali, create. Buka kurung tutup kurung kayak gini. Dikasih titik koma aja dulu di awal biar nggak lupa. Kalau udah dikasih array, di situ kita ambil yang kayak gini sama ini. Jadi kita bikin sama aja dulu ya. Kita bikin sama kayak gini. Yang bikin beda itu di sini nanti. Jadi kalau ini kan required ya. Ini bare minimum biasanya orang nyebutnya. Ini minimum persyaratan file yang bisa diupload itu kayak gini. Terus apa namanya, kita ngasih persyaratan juga kalau buat gambar kayak gimana cara kerjanya. Nah, sekarang ini buat create-nya. Ini kita kasih image, variable image. Nah, variable image ini nanti dia bentuknya hasname atau ke encrypt. Habis itu di sini kita request title. Nah, sisanya tinggal disamain. Jadi kalau ini kan request title, ini request descriptions, ini request price, sama ini stock. Yang gue juga sama tuh, langsung satu blok. Makanya itu. Return, redirect, ini R yang gede. Return, redirect kayak gini. Ini rutenya ke for rute route. Produk index. Nah, ini apa tadi? Produk index. Produk index ya. Iya, data index. Product.index dengan nah, di sini kita kasih responnya sukses di sini. Berarti caranya itu kita kasih array di sini. Di sini sukses. Enggak pakai with di sini, pakai with ya. Di mana? Sebelum sukses di luar. Di luar ya, di sini. Nah, situ depan itu lagi. Satu lagi sini. Depan lagi. Bukan depan berarti depannya panah. Depan panah. Belakang sini. Itu ya, pakai with ya. With kayak gini ya. Iya. Good. Nah. Habis itu di sini kasih sama dengan ya. Ya, dengan panah. Sama dengan panah ke kanan. Nah, ini bebas nih pesannya. Hore. Kita Sama. alright. Anda bakal top up. Data berhasil Ditambahkan. ditambah ya. Ya. Menambah ya. Nah, tapi ini kayak ada yang belum kelar nih. Kira-kira apa nih? Ada error di kode ini. Apa dia? Coba. Ini kalau langsung ditaruh di VS Code ada error. Kira-kira ada masalah di mana? Ada yang tahu? Apa titik koma atau ada salah di mana? Ini. Kapital? Ini. Coba dicek. Mana? Mukanya mana dia? Kurung Coba bawah cek ya. itu bukanya mana dia satu? Ini kan kurang sini bukannya. Tutupnya Yang sini. di luar, yang di bawah. Coba nih, maaf. Nah, Titik koma. kita koma ya. Ya, Good. titik koma. Koma. Nah, itu kita jangan sampai ketinggalan titik komanya. Biasaan itu. Nah, habis itu kita baru bikin create.blade.php di dalam ini ya, di dalam produk. Sini kita bikin file Oh iya iya. create.blade kayak gini nama filenya. Gua set dulu nih nanti lupa nge-save. Di dalam mana? Di dalam produk sini.
Ini kalau udah kayak gini kita save. Produk review produk. Nah, kita juga udah dapet formnya. Ini formnya sebenarnya bisa bikin sendiri lah ya. Oh ini sama yang itu ya? Iya, tapi karena kita fokusnya di backend sekarang, jadi bagian ini udah kita nggak otak-atik lah. Indeks tadi ya? Iya. Nggak apa-apa. Dibikin di sini. Oh, pas kerja GPT langsung bikinkan form yang baik. Kayak gitu kan tadi. Pembuatan benar. Nah, kita coba cek di indeksnya sekarang. Lihat produk ya. Ya, kita coba get. Nah, ini kan udah ngarah nih ke /create. Punya dua suite alat dua kok keluar sih. Nah, kalau udah beres harusnya kayak gini ya tampilannya. Kok ada ini sih? This Apa? editor version. Oh. Iya, pakai versi yang lama kita soalnya di sini. Nah, tapi ini kan masih belum rapi nih ya. Iya, tampilannya nggak jauh. Tampilannya masih belum rapi. Kira-kira ngerasa nggak ada yang ketinggalan Apa tuh? di sini? Kita belum copy ini nih. Apa tuh? Oh. Yang Kita tadi belum copy bootstrapnya. bootstrap. Ini kita copy aja dari indeks biar nggak mondar-mandir ke web. Ya udahlah, ini aja. Nah, kita copy Yang ke link ya? Create. Ya, Link sama di atas ini CSS-nya. CSS sama JS-nya kita copy ke mana tadi? ke bagian yang di atas. Create. Di create atas ini. Ini kita paste di sini. Save. Kalau misalnya udah, kita coba refresh di sini. Refresh. Seharusnya tampilannya kayak gini. Kalau udah bener. Jadi lebih ke struktur. Create.build kan? Oh iya. Sekarang kita coba isi satu-satu. Soal ini judul. Di sini ini tes aplikasi CRUD pertama. Habis itu ini price itu harga. Stoknya misalnya ini stok barangnya. Di situ kita coba save di sini. Apakah ada masalah atau udah upload? Tunggu. Nah, kalau udah berhasil kayak gini ya. Nah, cuma kita ada PR di sini, image. Oh, image-nya lupa. Ya, image-nya ini buat PR. Tapi punya gua gak bisa kayak gitu ya. Apa tuh? Harus isi image dulu baru bisa. Tes. Oke. Jadi ini kan udah jadi nih ya. Kita udah bikin bagian home-nya atau indeksnya. Kita udah bikin bagian title, price sama stock. Terus juga di sini ada action. Ini untuk penyimpanannya ada maksa nggak? Penyimpanan kalau di lokal enggak. Nggak ada maksa. Sementara kalau di lokal nggak ada. Sesuai sama ukuran kapasitas laptop biasanya. Kalau misalnya laptopnya mungkin setera, mungkin ya datanya bisa setera masuk. Kalau misalnya laptop 500 GB ya berarti 500 GB gitu di database-nya. Kalau di online baru ya kalau di online. Nah, kalau di online kita harus perhitungin nih. Makanya tadi kan di Apa ya? Apa? controller ada Asli. di sini. Gimana? Ini coba lihat tuh. Oh iya, tambahan juga nih. Ini kan datanya udah masuk di sini ya. Tadi kan di image kan kita udah nulis hostname kan. Sekarang kita coba cek di localhost-nya nih. Maksud dari si hostname itu apa? Kita coba lihat. Kita masuk ke localhost, ke phpMyAdmin di sini. Ini kan tadi namanya apa nih? Dia Laravel 11 CRUD ya tadi ya. Jadi ngaco ya. Nah, kalau kita cek di products, Gambarnya di random. iya, jadi tulisan gambarnya jadi random, diacak jadinya sama dia. Nih. Jadi Q79PL5 bla 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 .jpg. Nah, judulnya jadi ngaco. Itu fungsinya. Iya, fungsi si hostname itu ini buat nge-encrypt ya, sebutannya bahasanya. Jadi supaya datanya jadi lebih secret. Jadi orang tahu. Jadi aman. Tapi kalau download tetap balik lagi namanya apa tetap gini? Kalau di download dia balik lagi namanya jadi semula. Oh iya. Nah, Cuma ini buat penyimpanan doang. Ya? buat penyimpanan jadi supaya lebih secure. Kalau di server jadinya kan nggak mungkin ada orang bisa ngambil. Gitu. Soalnya kan namanya kan ngaco gini nih. Karena dulu server Pak. Oke, jadi kan kita udah berhasil bikin create ya. Tapi masih ada dua nih yang belum nih. Tuh. Jadi kalau create-nya udah, tapi kan show-nya belum nih. Hmm. Show, edit sama hapusnya. Iya. Nah, itu coba dikerjain, dicari-cari caranya gimana. Ini di sini kan aja. Ini Nah, lewat sumber-sumber yang tadi udah dikasih ya.